Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agitsni Aulia Putri dari Program Studi Hukum Tata Negara Siasa semester 2 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 121303006. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Izam Fautanu MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Pembahasan pertama adalah mengenai konsep dasar ilmu negara. Ada dua pendapat ahli mengenai ilmu negara. Yang pertama adalah pendapat Hans Kelsen. Menurutnya ilmu negara yang hanya fokus kepada aspek hukumnya saja atau non-meta yuridis. Sedangkan pendapat yang kedua adalah menurut Cranenberg yang berbanding terbalik dengan pendapat Hans Kelsen. Menurutnya ilmu negara itu harus membahas mengenai asal mula negara, sejarah, dan bagaimana terbentuknya negara itu sendiri. Selanjutnya adalah asal mula ilmu negara. Diperkenalkan oleh Georgi Jelinek pada 1882 di Jerman. Beliau disebut sebagai Bapak Ilmu Negara Internasional. Beliau pun mempunyai teori-teori mengenai ilmu negara. Sedangkan di Indonesia, ilmu negara diperkenalkan oleh UGM pada tahun 1946. Objek kajian dari ilmu negara itu sendiri adalah yang pertama asal mula negara, bagaimana negara itu hadir. Yang kedua adalah hakikat negara, serta bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Selanjutnya adalah hubungan dengan ilmu lain, ilmu negara dengan ilmu lain. Hubungannya dengan ilmu hukum tata negara, dengan hukum administrasi negara, dengan ilmu politik dan ilmu ekonomi masing-masing memiliki jalur tersendiri dan hubungannya dengan ilmu negara. Beberapa pendapat mengenai pembagian ilmu negara antara lain menurut Herbert Spencer. Yang pertama adalah diferensiasi atau pembedaan. Yang kedua adalah determinasi atau kesamaan, dan yang ketiga spesialisasi atau fokus, dan yang keempat adalah integrasi. Pengintegrasian keilmuan-keilmuan dalam ilmu negara. Dan yang terakhir adalah aliran dalam ilmu negara. Terdapat 4 aliran dalam ilmu negara, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai definisi dan hakikat negara. Secara bahasa, negara atau nagari ini berarti kota besar. Kalimat negara ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dengan bukti ada kerajaan yang bernama Tarumanegara di Jawa Barat pada waktu itu. Kalimat negara ini memiliki arti pemerintahan masyarakat dan segala sesuatu yang ada di sebuah lingkup seperti negara atau kelompok. Bukti lainnya juga dengan adanya Kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapana yang berisikan tentang negara dan ketatanegaraan pada saat itu. Definisi negara menurut beberapa sarjana lokal. Yang pertama adalah menurut Nasrun, bahwa negara itu adalah pergaulan hidup dalam suatu wilayah, pergaulan atau interaksi. Yang kedua adalah menurut Joko Sutono, yaitu orang atau manusia di bawah pemerintahan, di bawah organisasi manusia atau sekumpulan orang atau yang mewadahi sekumpulan orang. Dan yang ketiga adalah menurut Miriam Budiarjo, bahwa negara itu ada daerah, pejabat, rakyat, hukum, dan yang mengontrol kekuasaan, yaitu sebuah daerah, sebuah wilayah yang memiliki pejabat daerah dan ada penduduknya serta memiliki hukum dan memiliki kontrol terhadap pelaksanaan suatu negara. Sedangkan menurut pendapat sarjana luar, yang pertama adalah menurut Aristoteles, bahwa negara itu berisikan sebagai keluarga, desa, dan tujuan yang baik. Yang kedua adalah menurut Karl Marx yang berpendapat bahwa negara itu alat kekuasaan yang memiliki tujuan untuk menindas kaum lemah oleh para kaum borjuis dan menguntungkan para kaum kapitalis. Sedangkan menurut J.J. Rousseau, bahwa negara itu adalah hidup bersama, merdeka,
dan bebas. Simpulan dari hakikat negara itu sendiri adalah organisasi, pemerintahan, rakyat, wilayah, serta pengakuan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur negara. Unsur negara sendiri ada 5. Yang pertama adalah wilayah. Suatu negara harus memiliki wilayah yang dimana wilayah tersebut menjadi keberadaan suatu negara. Wilayah tersebut pun tidak boleh dipersengketakan atau bukan yang tanah bermasalah atau wilayah bermasalah atau memiliki atau hak milik negara lain. Wilayah itu sendiri merupakan syarat mutlak bagi berdirinya suatu negara. Unsur yang kedua adalah penduduk. Suatu negara harus memiliki penduduk, di mana penduduk tersebut memiliki peran yang sangat penting terhadap suatu negara. Penduduklah yang diatur atau yang dijadikan sebagai objek dari suatu negara itu sendiri. Penduduknya pun tidak boleh yang berkewarganegaraan negara lain, dan si penduduk ini hanya boleh hanya diakui oleh satu negara saja. Berhubungan dengan unsur yang pertama tadi, wilayah, bahwa wilayah tersebut dipakai untuk penduduk tinggal, untuk penduduk menentukan wilayah tinggalnya, dan wilayah tersebut juga sebagai tempat tinggal yang dapat diajukan oleh penduduk, yang dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Dan unsur yang ketiga adalah pemerintahan. Suatu negara harus memiliki pemerintahan guna sebagai kunci dalam berjalannya suatu negara. Dalam pemerintahan harus ada, yang pertama adalah lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Dan yang kedua yang harus ada dalam pemerintahan suatu negara itu adalah government, yang merujuk kepada pemerintahan yang efektif, yang berarti bahwa lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan benar dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Selanjutnya adalah unsur yang keempat, yaitu pengakuan. Ada 2 pengakuan. Yang pertama adalah de facto. Pengakuan berdasarkan kenyataan, fakta yang dilihat apakah negara tersebut layak untuk dijadikan suatu negara. Misalkan melihat dari kegiatan ekonomi di negara tersebut apakah sudah layak atau belum layak menjadi sebuah negara. Yang kedua adalah pengakuan secara de jure, yaitu pengakuan terhadap suatu kondisi atau secara hukum yang berlaku baik secara lokal maupun internasional. Aspek yang dilihat oleh pengakuan de jure ini adalah aspek hukum, legalitas hukum yang diakui oleh negara lain atau komunitas internasional dengan hubungannya dengan lembaga-lembaga negara internasional ataupun negara lain. Dilihat pula kelayakan instansi di wilayah tersebut, apa memang sudah layak untuk diakui sebagai negara atau belum. Dan unsur yang terakhir adalah hubungan internasional, hubungan deklaratif dan hubungan diplomatif. Berisikan melakukan perjanjian diplomasi dengan negara-negara lain dalam pergaulan dan hubungan internasional berhubungan dengan pengakuan de jure, di mana jikalau sudah diakui oleh komunitas internasional atau negara lain, maka dari situ berlanjut kepada hubungan internasional seperti apa kerjasama, entah itu ekonomi atau pariwisata dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori ilmu negara. Ada 4 teori dalam ilmu negara. Yang pertama adalah teori negara formal. Isinya yaitu normatif atau yuridis, bahwa sebuah negara harus berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dan apa saja yang ada. Teori yang kedua adalah teori negara kapitalis klasik. Tokohnya adalah Adam Smith. Beliau mengatakan negara itu memiliki peran yang kecil. Negara itu hanya sebagai social service atau pelayan publik. Teori yang ketiga adalah teori negara Marxis klasik. Tokohnya adalah Karl Marx, bahwa negara itu merupakan kepentingan borjuis. Adanya negara hanya untuk kaum borjuis, untuk menindas kaum proletar, kaum bermodal, menindas kaum bawah untuk kepentingan kaum kapitalis. Dan teori yang terakhir adalah teori negara Bonapartis. Tokohnya adalah Louis Bonaparte.
memiliki ideologi kapitalisme, dan dalam teori ini membahas mengenai pertentangan kaum buruh dan kaum pemodal. Sama saja dengan teori Karl Marx atau teori negara Marxis klasik, bahwa adanya negara hanya untuk kepentingan kaum borjuis atau kaum bermodal untuk menindas kaum proletar atau kaum lemah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai teori ilmu negara. Yang pertama adalah teori pluralis. Teori ini berbicara bahwa negara sebagai alat yang netral, menekankan bahwa heterogenitas suatu keberagaman masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi yang mendominasi atau mengendalikan kelompok lainnya. Teori yang kedua adalah teori korporatis. Kevin Passmore adalah tokohnya, menyatakan bahwa teori ini mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka seperti DPR, karena teori ini berangkat dari kemandirian negara, di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan golongan atas atau golongan-golongan dalam masyarakat, dan menyampaikan partisipasi masyarakat sebagai partisipan dalam sebuah negara. Teori yang ketiga adalah teori strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang secara relatif, disebut otonomi relatif negara. Kemandirian negara muncul sebagai hasil perubahan sosial yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Teori yang keempat yaitu teori organis. Maksudnya adalah negara mempunyai kemandirian yang sangat besar, berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara tidak demokratis. Konsep dari dan untuk rakyat tidak bisa dipakai dalam teori ini, melainkan yang ada hanya negara untuk rakyat, yang dimana negara itu mendominasi. Tujuannya adalah tercipta negara yang kuat agar bisa melayani rakyat. Dalam teori ini terjadi totalitarisme, kesewenang-wenangan, atau kekuasaan yang penuh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai asal mula negara. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno. Ada 3 teori menurut Socrates bahwa negara itu berasal dari hakikat manusia. Manusia itu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial di mana bergaul, ingin tentram, tertib, dan pengaturan kehidupan yang memang harus diatur sedemikian rupa agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedua adalah menurut Plato bahwa asal mula negara itu berasal dari kebutuhan makan, karena manusia butuh pangan untuk makan dan melangsungkan kehidupan, mendorong manusia untuk berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain, dan terjadilah kontrak atau perjanjian untuk saling melengkapi satu sama lain, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Yang ketiga menurut Aristoteles bahwa negara berasal dari gabungan keluarga. Awalnya membentuk sebuah keluarga, kemudian keluarga tersebut melakukan penggabungan dengan kelompok-kelompok lain atau keluarga-keluarga lain, dan terjadilah pembentukan sebuah negara. Dalam hal itu mereka pun melakukan perjanjian atau kontrak. Yang kedua pada masa Romawi kuno. Yang pertama itu Lucretius berpendapat bahwa asal mula negara itu karena manusia bertahan hidup, dan Fedorati dan Trati. Yang kedua adalah Polybius, akibat tirani atau siklus Polybius. Dan yang ketiga ada Cicero, antitesis Lucretius, kota dan kontrak sosial. Dan yang ketiga adalah masa abad pertengahan, atau pertama itu pra-Renaissance. Tokohnya adalah yang pertama Agustinus, 2 Thomas Aquinas, 3 Marcellus, dan 4 Thomas More. Yang kedua pasca Renaissance, tokohnya adalah Niccolo Machiavelli, yang kedua Jean Bodin, yang ketiga Francisco Suarez, yang keempat Hugo Gratius, dan yang kelima Thomas Hobbes. Yang keempat adalah masa Aufklärung atau radionalisme. Yang 4 tokoh, yang pertama John Locke. Menurutnya asal mula negara adalah keberadaan negara karena adanya pergantian pemerintahan atau pergantian antara warga negara. Yang kedua menurut Montesquieu, asal mula negara itu karena faktor kekuasaan sehingga terjadi kesewenang-wenangan dan perlu dipisahkan. Yang ketiga menurut Jean-Jacques Rousseau adalah kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menurut Immanuel Kant bahwa negara itu berasal dari keinginan membuat negara hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.